wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam kawan milenial berprestasi. Hari ini masih bersama Sapa UMG, saling sapa untuk menyapa. Yeay. Bersama saya Vinams, tim admisi dan humas Universitas Muhammadiyah Gresik. Hari ini kedatangan tamu spesial di Sapa UMG. Siapa lagi kalau bukan Bapak Toha Mahsun. Jadi beliau ini Ketua PDM Gresik 2022-2027. Wah, sangat hebat sekali, sangat menginspirasi. Gimana Pak? Halo Pak, bagaimana kabarnya Bapak Toha? Alhamdulillah sehat-sehat Pak, sehat-sehat. Saya malu nih Pak, berbincang-bincang dengan jenengan nih Pak. Nggak usah malu, saya juga mahasiswa sini. Oh, nggih, Santai siap-siap. saja. Sebelumnya gimana Pak kabarnya? Sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Nggih. Tadi perjalanan ke sini gimana Pak? Aman nggih? Alhamdulillah lancar. Tadi Lancar. terdengar di tol macet, tapi alhamdulillah kita sudah lewat dari kemacetan. Alhamdulillah. Nggih, Pak Toha ini tadi ke sini sendirian apa sama siapa Pak? Sendirian. Sendirian. Kan pemberani. Nggih, aduh. Laki-laki pemberani. Aduh, siap. Patut dicontoh ya teman-teman, laki-laki harus berani. Termasuk saya, meskipun wanita harus berani ya Pak ya. Top. Iya. Oke, langsung saja Pak ya, kita berbincang-bincang. Saya penasaran sekali sama Siap, Bapak Toha ini seperti apa sih orangnya, karena dari namanya saja sudah terpancar, wah seperti orang hebat yang saya sangat terinspirasi. Wah. Waduh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Jadi, apakah Pak Toha ini sebelumnya sudah menyangka akan menjadi ketua PDM, Pak? Tidak menyangka sama sekali. Tidak menyangka. Kenapa, Iya. Pak? Kok tidak menyangka, Pak? Jadi mengalir saja banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah Gresik yang hebat-hebat, yang punya kapasitas dan kapabilitas yang luar biasa. Tapi kita tidak tahu, Allah menakdirkan saja ya seperti ini. Oke. Jadi mengalir dan ternyata saya diamanahi oleh musyawirin di Musda yang ke-11 di Bunga itu menjadi ketua PDM. Alhamdulillah. Senang ya Pak, ya rasanya keluarga juga sangat mendukung. Insya Allah mendukung. Ya agak nervous dan luar biasa ini perasaan yang kami alami karena tidak menyangka itu akan terjadi. Barakallah. Oke. Oke, Bapak ini kan tokoh Muhammadiyah yang menjadi inspirasi Pak Toha. Jadi Bapak kan tokoh Muhammadiyah, tapi apakah ada tokoh Muhammadiyah yang menginspirasi Bapak selama ini untuk berorganisasi di Muhammadiyah, Pak? Jadi banyak sekali tokoh-tokoh Muhammadiyah yang menjadikan inspirasi. Kebetulan saya sejak sanawiyah SMA itu sudah aktivis di organisasi Muhammadiyah, di Ikatan Pelajar Muhammadiyahnya dulu. Iya. Dan diajak oleh orang tua ketemu sama tokoh-tokoh Muhammadiyah ketika mereka ada milad, ada apa ini ya, semacam dulu namanya kususi gitu ya, acara kususi, semacam pengajian akbar begitu ya. Nah itu banyak tokoh-tokoh dari pusat yang datang dan itu menjadi inspirasi untuk kita. Semisal Ustadz Azhar Bashir almarhum, itu kita mengikuti Ustadz Hajrianto Yetohari itu mengikuti, dan banyak inspirasi juga dari dosen-dosen saya, guru-guru saya, khususnya yang ada di Unmu Gresik ini. Ya, banyak sekali. Ustadz Taufikullah, Ustadz Haji In'am. Nah, itu adalah guru-guru saya yang banyak memberikan pengalaman dan ilmunya kepada saya. Oke, tadi sempat ngomong Pak Inam niku nggih, dosen saya pernah mengajar Pak. Berarti kan kita ini dulur apa ini? Apa ini, Pak? Seperguruan ya. Oke. Seperguruan ya. Oke, berarti Pak Toha ini berorganisasi sejak, kalau IPM itu berarti SMP ya Pak ya? SMP. Kebetulan saya sanawiyahnya ya. Oh, Sanawiyah itu iya. kan setingkat dengan SMP. Iya. Oke. Siap Pak, berarti sangat suka organisasi ya Pak yang jenengan niki. Oh iya. Alhamdulillah. Nggak tahu, itu passion saya mungkin ya. Tapi rasanya kalau nggak berorganisasi gimana Pak? Dibandingkan sama yang berorganisasi? Wah, kalau nggak berorganisasi itu kayaknya nggak punya teman begitu Mbak ya. Jadi kan menambah relasi ya Pak ya. Iya, banyak saudara, banyak relasi, banyak silaturahim, dan itu semakin kita ini
banyak ilmu ya, banyak memberikan manfaat begitu dalam kehidupan kita. Iya, siap. Banyak mencoba hal baru, menambah pengalaman juga ya Pak ya. Betul. Apalagi di organisasi. Betul. Sangat mewadahi, apalagi misal kita ada minat bakat di situ kan bisa diwadahkan di situ ya Pak ya. Iya. Kalau organisasi. Ya, bisa disalurkan di situ. Iya, menjadi wadah untuk mengimplementasi. Betul. Baik, siap Pak Toha. Untuk visi dan misi periode 2022 hingga 2027 ini apa Pak kira-kira jenengan? Ya, ini kan masuk Muhammadiyah abad yang kedua. Oke. Ya. Itu sekarang ini adalah digelorakan kembali namanya jihad ekonomi. Ya. Bagaimana Muhammadiyah ke depan dalam periodisasi ini dalam sisi ekonominya semakin memberikan manfaat dan tumbuh usaha-usaha perekonomian di warga Muhammadiyah dan bersyarikatan menjadi lebih besar, lebih memberikan manfaat untuk kegiatan ekonomi di warga dan bersyarikatan. Iya, barakallah. Semoga visi misinya dapat diwujudkan dengan baik dan lancar ya Pak ya. Amin, insya Allah. Amin. Ya, mohon doa dan dukungannya kepada semua pihak. Ya, siap Pak. Ya, oke. Setelah itu program kerjanya Pak. Setelah tadi kan visi misi. Nah, di sini ada program kerja selama 2022 hingga 2027 itu kira-kira apa saja Pak? Kalau melihat program kerja pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik itu banyak sekali karena di PDM Gresik itu ada 23 majelis dan lembaga yang mereka masing-masing memiliki program kerja masing-masing. Tetapi kembali kepada visi persyarikatan kita di periode ini adalah nanti banyak fokus di jihad ekonominya karena selama ini perekonomian di Muhammadiyah ini masih kalah jauh dibanding dengan organisasi yang lain. Nah, fokusnya di sana. Iya, berarti semacam ada dakwah, ada tarjih, ada pendidikan, masing-masing memiliki program kerja yang nanti menjadi satu kesatuan di program kerja utama pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik. Iya, siap. Berarti lebih ke jihad ekonomi ya Pak ya? Lebih jihad ke ekonomi sekarang periodisasi ini. Iya. Iya, tadi Bapak kan juga alumni sini ya Pak? Ya. Alumni sini, waduh. Betul. Dulu waktu kuliah gimana Pak di sini? Juga ikut organisasi Pak jenengan? Kebetulan iya. Jadi karena organisasi itu satu wadah yang menarik ya. Oke. Dan saya waktu itu di sini karena masih sangat terbatas secara sarana prasarana universitas kita ini. Jadi ya kita mengawali mendirikan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, kemudian kajian-kajian di masjid begitu yang kita banyak lakukan gitu ya, untuk di kegiatan kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah ketika itu, saat itu. Karena saya masuk Unmu Gresik ini adalah tahun 1992. Waduh, Mungkin saya belum lahir itu Pak. belum lahir, jadi mbaknya belum lahir ini. Iya. Jadi merasakan betul bagaimana Unmu kita ini yang masih terbatas dan sekarang menjadi luar biasa. Masya Allah, luar biasa untuk Unmu kita. Gresik ke Panceng itu bisa sepeda itu 45 menit, sekarang bisa 2 jam itu. Macetnya Masya Allah Macetnya Pak. Masya Allah gitu ya. Dan kita lihat ada semisal JP itu kan tantangan yang luar biasa untuk kita. Jadi Muhammadiyah ini bagaimana bisa mengantisipasi seperti itu dan itu butuh effort dan energi yang luar biasa untuk menghadapi itu semuanya. Berarti sangat butuh nggih Pak perjuangan untuk Muhammadiyah di Gresik ini Pak. Sangat butuh dan butuh Anda semua yang muda-muda ini untuk berkiprah. Tadi kan milenial berprestasi ya. Wah itu luar biasa itu. Iya, untuk Bapak sendiri kalau melihat muda-mudi sekarang dalam mendirikan Muhammadiyah bagaimana Pak? Antusiasnya barangkali jenengan melihat organisasi seorang muda-mudi ini sangat antusias dalam berorganisasi terutama Muhammadiyah, bagaimana Pak? Alhamdulillah akhir-akhir ini kalau di Muhammadiyah itu namanya Ortom ya, organisasi otonom Muhammadiyah. Dan di Ortom itu ada sebutan AMM, Angkatan Muda Muhammadiyah.
IPM, IMM, Nasyiatul Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, HW, Tapasuci. Mereka semuanya luar biasa ini, luar biasa. Jadi kiprahnya untuk Muhammadiyah mereka sudah cukup signifikan gitu ya. Semisal ini bisa saya bocori kepada pemirsa semuanya dalam podcast ini. Teman-teman pemuda Muhammadiyah ada namanya KM3, Korps Mubalik Muda Muhammadiyah, itu sudah bisa mengisi imam-imam rawatib sholat di masjid-masjid sekitar kita, dan bacaannya bagus-bagus, imamnya juga fasih. Itu ya luar biasa itu. Senang ya Pak melihat kayak ada regenerasinya. Wah, luar biasa, menyenangkan, ya, menyenangkan ya, menyenangkan. Setelah itu Pak, menurut Pak Toha, apakah Muhammadiyah yang sekarang telah sesuai dengan fungsinya Pak? Insya Allah sampai sekarang masih on the track, dan ini harus kita kawal bersama-sama, kita pupuk bersama-sama, kerjasama bersama-sama, sehingga tetap Muhammadiyah punya peran yang signifikan terhadap kehidupan kita. Amin. Dan harapan dan cita-cita Bapak, misal Pak Toha untuk Muhammadiyah di Gresik ke depan, kira-kira apa Pak? Tadi kan sudah menyebutkan nih Pak, seperti apa Muhammadiyah di Gresik. Nah, harapan dan cita-cita Bapak Muhammadiyah di Gresik ini seperti apa Pak? Ya, Muhammadiyah di Gresik kita harapkan terus berkembang, maju, memberikan kontribusi yang signifikan terhadap warga persyarikatan, karena kan cita-cita kita kan membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah, begitu. Ngomong-ngomong masyarakat Islam yang sebenar-benarnya ini yang seperti apa Bapak kalau boleh saya tahu? Oke, jadi masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah masyarakat yang dalam perilaku kehidupannya semuanya adalah ibadah untuk Allah. Kemudian sebagai landasan dasarnya dalam ibadah ini adalah merujuk ilallah war rasul, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti kalau dalam bahasa gaul itu real, nyata gitu ya Pak ya? Oke ya, real dan nyata. Pesan untuk kawan mahasiswa Pak, para milenial berprestasi. Nah, dalam organisasi Muhammadiyah terutama di Kabupaten Gresik Pak, kira-kira apa yang ingin jenengan sampaikan untuk muda-mudi yang bergerak di organisasi Muhammadiyah, terutama yang ada di Unmu? Teruslah berkiprah, ya, jangan kemudian rendah diri ketika ditanyai. Kadang-kadang kan teman-teman atau adik-adik di Unmu ini ditanyai kuliah di mana, kadang nyebutnya ndak cetok gitu ya, merasa ndak usah minder. Saya selalu kalau ditanyai kuliahnya di mana Mas, saya di Universitas Muhammadiyah Gresik. Nah, itu menjadi kebanggaan. Maka adik-adikku sekalian yang menjadi mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Gresik, berbanggalah. Insya Allah Anda semuanya tepat memilih ini dan berprestasilah dimanapun posisi Anda berada. Di perkuliahannya juga berprestasi, di organisasi mahasiswa juga berprestasi, atau peran serta di masyarakat harus berprestasi. Nah, itulah menjadi ciri khas mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik. Berarti harus pinter-pinter menyeimbangkan ya Pak ya, antara ilmu, organisasi, sama pengabdian kepada masyarakat. Iya, harus seimbang semuanya. Kalau tidak seimbang nanti sakit itu. Iya, ya. Berantakan semuanya. Berantakan. Tadi saya sempat teringat ini Pak, kalau kata-kata jenengan kan di mana-mana itu sama saja. Jadi saya teringat berlian akan tetap menjadi berlian dimanapun mereka berada. Jadi kita harus bangga kuliah di Muhammadiyah. Ya harus itu. Terutama Muhammadiyah Gresik, teman-teman. Iya. Jadi kita tidak boleh kayak menyerah gitu ya Pak ya. Meskipun kita berada di Gresik sendiri, tapi kita harus membangun gimana Gresik ini supaya lebih maju, terutama organisasi Muhammadiyah. Oke. Tantangan semakin besar, maka butuh ilmu yang kuat. Iya. Iman yang kuat, takwa yang kuat, supaya sukses dunia akhirat. Amin, sukses dunia akhirat. Baik Pak, menurut pandangan Pak Toha, sejauh mana Pak pemuda bisa menghidupkan Muhammadiyah? Ya, pemuda itu kan tulang punggung generasi ya. Kalau di istilahnya di Muhammadiyah itu pelopor, pelangsung, penyempurna amal usaha Muhammadiyah. Itu adalah fungsi di pemuda Muhammadiyah.
AUM ya Pak ya, Amal Usaha Muhammadiyah. AUM ya, Iya. istilahnya AUM, Amal Usaha Muhammadiyah. Jadi teman-teman kita tuh harus tetap semangat berorganisasi dimanapun kita berada, terutama untuk mendirikan Muhammadiyah ya Pak ya. Siap. Nggih. Terus waktu jenengan kuliah di sini itu jenengan ikut IMM juga kah Pak? Ya sempat ikut IMM, tapi kan masih awal-awal, jadi tidak seperti sekarang yang sudah maju dan tertata dengan rapi. Kita banyak koordinasi dengan waktu itu adalah dengan teman-teman mahasiswa di Surabaya gitu ya. Jadi agak susah. Komunikasi juga terbatas, tidak seperti sekarang. Kemudian jarak juga jauh, jadi ya agak susah juga dulu. Tetapi kita semangat saja gitu ya, mengikuti organisasi di Muhammadiyah. Dulu jenengan ikut IMM di sini sebagai apa Pak? Kalau masih ingat sih Saya Pak. tidak sampai jadi pengurusnya, jadi saya mengikuti sebagai anggota biasa saja begitu. Jadi jenengan kalau ada kegiatan jenengan selalu ikut nggih? Misal kalau ada kegiatan rutin apa gitu. Ya, selama yang diadakan di kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Gresik, insya Allah saya selalu ikut serta dalam kegiatan itu. Nggih. Jadi mungkin ada yang jenengan ingin sampaikan Pak kepada pemirsa terutama pemuda-mudi biar semangatnya semakin berkibar untuk mendirikan, memajukan organisasi Muhammadiyah Pak. Ya, semangat saja, kemudian niati bahwa ini adalah untuk mengupgrade diri, untuk aktualisasi diri, supaya kita ini punya pengalaman dalam kehidupan kita. Insya Allah lewat organisasi itu akan banyak manfaat, karena di organisasi itu ada diskusi, ada saling tukar pengalaman, kemudian di situ ada informasi-informasi yang menjadikan kita ini semakin luas pandangan, kemudian kita menjadi wise, bijaksana dalam menyikapi semua persoalan, dan itu menjadi kelebihan bagi teman-teman yang aktif organisasi dan yang tidak. Siap. Pak, pokoknya kalau di organisasi itu harus lillahi ta'ala ya Pak ya? Harusnya begitu, kecuali organisasi profesi ya, yang itu ada gaji dan upahnya ya. Tapi kalau namanya organisasi dakwah sosial ya harus betul-betul ikhlas, diniati ini adalah ibadah untuk Allah. Masya Allah. Dulu Bapak di sini itu berarti sudah ada Bapak Inam juga Pak yang mengajar itu? Sudah, jadi waktu itu Ustadz Inam, Ustadz Taufikullah, Ustadz Mudhafar Basuni almarhum itu yang jadi dosen saya waktu di Tarbiyah. Kenapa Pak kok menyebutkannya dengan tersenyum-senyum, jenengan terinspirasikah dengan beliau-beliau? Luar biasa, guru itu selamanya adalah guru, dan itu yang menancapkan ilmunya untuk kita. Jadi seharusnya itu adalah kita posisikan menjadi guru kita. Masya Allah. Apakah jenengan next time berkenan Pak untuk mengabdi di sini Pak, di Unmu Gresik ini, entah sebagai mungkin nanti bisa diundang sebagai pemateri atau bagaimana gitu Pak? Wah, siap saja, kapan dibutuhkan. Semangat ya Pak? Ya semangat. Aduh. Kapan dibutuhkan, insya Allah selama waktunya ada, kemudian kita dikasih sehat oleh Allah, siap. Amin. Untuk itu. Siap. Nah, kawan milenial berprestasi, jadi intinya apapun yang kamu cita-citakan, jangan melupakan untuk menghidupkan organisasi Muhammadiyah ya Pak ya? Siap, gitulah. Harus semangat. Jadi apapun, jangan lupa dengan Muhammadiyah. Siap. Pesannya Kiai Haji Ahmad Dahlan seperti itu. Jadi apapun, jadi dokter, jadi insinyur, jadi tentara, jadi presiden misalnya, ojo lali karo Muhammadiyah. Siap. Saya ulangi lagi, ojo lali sama Muhammadiyah. Ya. Tepuk tangan dong teman-teman buat Bapak Toha. Terima kasih loh Pak Toha sudah berkenan datang di sini untuk melakukan podcast pada hari ini. Semoga apa yang Bapak Toha sampaikan ke teman-teman menjadi berkah dan pembelajaran juga untuk semakin semangat berorganisasi, terutama di Muhammadiyah. Terima kasih ya Pak Toha sekali lagi. Matur suwun, kembali. Semoga selalu sukses dan dapat membawa organisasi Muhammadiyah Kabupaten Gresik semakin berkemajuan. Insya Allah, amin doanya, amin.
Baik kawan milenial berprestasi, sekian podcast pada hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan Bapak Toha ini menjadi inspirasi teman-teman di rumah untuk semakin terus berorganisasi, semangat dan pantang menyerah. Saya Vina Maratus Salihah pamit undur diri. Sampai jumpa di Sapa UMG berikutnya. Tetap di Sapa UMG, saling sapa untuk menyapa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.